Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas secara panjang lebar berkaitan dengan SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai. Nah, kebetulan untuk Provinsi Jawa Timur ini menggunakan aplikasi yang bernama Master BKD Jawa Timur. Baiklah, kita buka dulu Master BKD. Kita buka webnya, saya menggunakan Google. Di kolom search-nya di sini bisa kita ketikkan Master BKD Jatim, kemudian saya enter. Di sini saya klik, kita menuju linknya, yaitu Master BKD Jatim. Saya klik. Oke, kita tunggu beberapa saat, kemudian setelah ini muncul area login. Untuk PNS kita masukkan NIP, kemudian kita masukkan password, kemudian kita klik login. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada master data ASN dan SKP. Yang kita edit kali ini adalah SKP. Nah, ini dashboard utama dari Master BKD Provinsi Jawa Timur yang membahas tentang SKP. Yang pertama adalah kita setting tahun SKP. Ini yang kita klik pertama kali, setting tahun. Jadi di dalam Master BKD ini memang secara runtut sudah dibuat agar memudahkan kita. Baiklah, kita buka dulu setting tahun SKP. Nah, untuk setting tahun SKP kita pilih tahun SKP-nya di sini yang terbaru, versi terbaru yaitu 2021. Setelah kita pilih tahun SKP-nya, jangan lupa untuk save. Oke, langkah yang kedua itu adalah kita masuk ke informasi SKP. Di sini informasi SKP pada menu prestasi kerja. Kita buka informasi SKP, kemudian muncul seperti ini. Di sini nanti yang kita edit itu adalah ini atasan langsung, kemudian atasan banding, kemudian periode. Oke, berarti ya di sini yang kita pilih itu adalah edit. Nah, tahun sudah muncul 2021. Di sini kesesuaian jabatan kita pilih yang Y, yes. Kemudian di sini kita mencari sesuai dengan jabatan fungsional. Kalau misalnya kita jabatan fungsional, kita pilih yang jabatan fungsional. Kita cari melalui menu select di sini. Kita sesuaikan dengan jabatan fungsional kita. Oke. Kemudian status informasi SKP di sini dipilih yang awal tahun. Di bawah lagi untuk status informasi SKP, pilih periode. Di sini periodenya adalah 1 tahun, dari awal tahun tanggal 1 bulan 1 Januari 2021 kemudian sampai dengan akhir tahun yaitu 31 Desember 2021. Setelah periode, di bawah periode itu ada atasan langsung. Ini bisa kita cari di sini. Kalau misalnya kita tahu nama atasan kita langsung, bisa kita ketikkan sesuai dengan nama atasan kita langsung. Begitu juga dengan atasan banding. Di sini atasan banding itu adalah nama kepala cabang dinas kita. Kita bisa mengetikkan nama atau NIP-nya sehingga nanti akan muncul. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya adalah kita save. Nah, kalau sudah save nanti akan muncul seperti tadi, seperti ini. Muncul nama atasan langsung yaitu kepala sekolah kita, muncul nama atasan banding kita yaitu kepala cabang dinas, kemudian muncul periode. Setelah itu di sini kita aktifkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke target kerja. Ini kita buka target kerja. Nah, di dalam target kerja inilah yang akan kita buat rencana kegiatan kita selama 1 tahun atau target rencana kerja kita di dalam
melaksanakan tugas sebagai PNS dalam waktu 1 tahun. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan kegiatan, merencanakan kegiatan yang akan saya lakukan dalam waktu 1 tahun, di mana saya sebagai fungsional yang pertama itu adalah merencanakan pembelajaran. Ini saya lakukan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah membuat alat pelajaran kategori sederhana, membuat buku pedoman guru, kemudian membuat modul, menjadi pengawas, kemudian unsur penunjangnya itu ada 3, sebagai pembimbing siswa, pengawas ujian, kemudian yang terakhir adalah pengawas ujian tingkat sekolah. Nah, di dalam penyusun ini yang dituntut untuk yang harus dipenuhi itu adalah 100%. Jadi di sini ketika kita sudah 100%, maka ini bisa kita kirim. Seandainya di sini masih belum 100%, maka kita harus menambahkan rencana kegiatan kita atau budget rencana kegiatan kita dalam 1 tahun. Sehingga dalam 1 tahun ini sudah terpenuhi 100%. Oke, setelah kita membuat sesuai dengan target yaitu 100%, kemudian kita ajukan ke atasan kita. Di sini atasan itu sudah setuju. Nah, ketika atasan sudah setuju, maka akan muncul simbol Excel di sini, icon Excel di sini. Ini bisa kita klik, maka hasil target sasaran kinerja kita itu akan muncul di dalam Excel, sehingga bisa kita download di dalam Excel, kemudian bisa kita cetak. Oke. Setelah kita cetak, kita menuju ke target sudah, kemudian kita masuk ke breakdown. Jadi kita setelah melakukan target kerja, merencanakan target kerja 1 tahun, kita lakukan breakdown. Oke, kita masuk ke breakdown atau target kerja. Kita klik. Oke, di sini judulnya adalah breakdown target prestasi kerja. Nah, di dalam breakdown ini adalah kita memilih atau menentukan rencana target kerja kita dilaksanakan pada bulan apa saja. Jadi saya contohkan seperti ini. Untuk kegiatan saya yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran, ini ketika saya laksanakan itu adalah 12 bulan. Jadi setiap bulan itu saya melaksanakan kegiatan fungsional saya yang pertama setiap bulan. Jadi di sini bunyinya adalah 12 bulan. Maka di sini saya klik breakdown-nya. Nah, di sini kita memilih bulan Januari sampai dengan bulan Desember, semua kita isi nilainya. Nah, nilai ini didapatkan dari mana? Jadi dari kegiatan kita, satu laporan itu dibagi menjadi 12 bulan, maka nanti akan muncul nominal seperti ini. Nah, ada yang ketemu 0,1, ada yang ketemu 0,05. Untuk kuantitas ini jumlahnya adalah 1, jadi ini adalah satu laporan. Satu laporan ketika dibagi menjadi 12 bulan adalah ketemu seperti ini. Jadi kegiatan fungsional saya yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya, ini saya laksanakan selama 12 bulan. Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalnya membuat alat pelajaran kategori sederhana. Untuk kuantitasnya ini adalah 1 alat. Kemudian saya laksanakan selama 2 bulan. Oke, saya breakdown. Nah, saya laksanakan pada bulan apa? Di sini saya laksanakan pada bulan April dan bulan Mei. Sehingga yang lain ini kita beri angka nilai 0 atau kosong, tidak ada kegiatannya. Jadi bulan April saya melaksanakan kegiatan membuat alat pelajaran kategori sederhana. Karena ini adalah 1 alat, kemudian saya melaksanakan selama 2 bulan, maka di sini saya beri nilai 0,5, sehingga jumlahnya adalah 1. Di sini total kuantitasnya adalah 1. Oke. Untuk yang ketiga, contoh lagi, misalnya membuat buku pedoman guru. Di sini jumlahnya adalah 1 buku.
saya laksanakan selama 3 bulan. Saya lihat. Oke. Nah, membuat buku pedoman guru itu saya laksanakan dalam waktu 3 bulan. Untuk kuantitasnya adalah 1. Maka di sini 1 saya bagi menjadi 3 bulan, yaitu mulai bulan Agustus, September, dan Oktober. Untuk ke bulan-bulan yang lain saya beri nilai 0. Nah, jadi bulan yang tidak ada kegiatan untuk merencanakan membuat buku pedoman guru, saya beri nilai 0. Untuk kuantitasnya di sini saya beri nilai 1. Nah, itu adalah cara membuat breakdown-nya. Nah, setelah selesai kita laksanakan atau selesai kita merencanakan breakdown untuk semua kegiatan, kita laksanakan yaitu kirim ke atasan. Setelah kita kirim ke atasan, maka nanti atasan itu akan memberikan verifikasi setuju atau perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya sudah setuju, maka di sini bunyinya adalah setuju. Kemudian setelah verifikasi atasan setuju, maka yang perlu kita lakukan adalah mencetak agar kita punya filenya, punya datanya ketika kita sewaktu-waktu diminta untuk mengumpulkan breakdown-nya. Jadi ini yang kita klik, nanti akan muncul di dalam Excel. Saya save, kemudian ini kita buka. Nah, ini adalah muncul di Excel-nya. Saya yes. Oke, saya perbesar, kemudian di sini saya enable. Nah, ini adalah hasil target kerja dari ini adalah breakdown dari target kerja kita. Ya, tadi sudah masuk bahwa kita merencanakan kegiatan yang pertama, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran selama 12 bulan. Maka di sini setiap bulan itu ada angkanya, ada nominalnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat alat pelajaran kategori sederhana. 1 alat saya laksanakan pada bulan April dan Mei. Di sini ada angkanya. Kemudian membuat buku pedoman guru yaitu 1 buku, targetnya selama 3 bulan yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober, dan seterusnya. Jadi di sini yang tidak ada kegiatan maka nilainya itu adalah 0. Yang ada kegiatannya di sini nilainya adalah ada angkanya. Oke, ini yang akan kita cetak dan akan kita jadikan sebagai arsip di sekolah kita. Nah, setelah kita download seperti ini di dalam Excel, ini masih perlu kita setting lagi agar ketika kita cetak itu hasilnya bisa sempurna. Ini kalau misalnya saya view melalui page preview, nah ini masih terpotong. Jadi ketika dicetak maka nanti akan terpotong-potong seperti ini. Nah, karena itu perlu kita setting terlebih dahulu bahwa ini adalah kertas dalam posisi landscape. Di sini bisa kita setting landscape. Kemudian size-nya itu adalah misalnya kita menggunakan kertas folio, maka di sini kita pilih yang folio. Nah, sehingga di sini masih belum sempurna lagi, kita bisa melalui preview di sini atau bisa melalui page setup di sini. Kita klik. Oke. Untuk skalanya di sini adalah 100%. Kalau misalnya kita mau agar dalam satu halaman itu tercetak semua, karena di sini kalau misalnya kita lihat ini akan terbagi menjadi 4 halaman. Nah, kita coba melalui print preview. Nah, ini terbagi menjadi 4 halaman. Di sini ada 4 halaman. Oke. Untuk settingnya, ketika kita sudah selesai di folio kertasnya, kita pilih yang di sini. Ini fit on one page. Nah, jadi kita men-setting bahwa kertas yang akan kita cetak itu akan dicetak dalam 1 lembar. Kalau yang kedua ini fit all column on one page, jadi kolomnya itu akan menjadi 1 lembar, tetapi ke bawahnya nanti bisa menjadi beberapa lembar. Karena kita mau dalam 1 lembar saja, maka kita pilih yang fit sheet on one page. Nah, maka ini akan menjadi 1 lembar kertas saja. Oke,
kalau kita lihat di sini batas kertasnya melalui ini show margin. Nah, ini kan masih bisa kita perbesar lagi. Ini juga bisa kita perbesar lagi. Nah, yang bawah juga bisa kita perbesar lagi. Yang ini bisa kita perbesar lagi. Sehingga proporsi untuk hasil cetaknya nanti bisa mendekati sempurna. Nah, oke, ini kelihatannya sudah pas. Jadi bisa kita lihat di sini antara batas kanan, kiri, atas, dan bawah hampir sama semua. Kalau sudah, kita kembali lagi, kemudian kita setting bahwa posisinya ini kita blok. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke home, ini kita pilih yang di tengah. Oke, di tengah seperti ini. Nah, kemudian yang ini juga kita pilih, kita blok semua, kita pilih yang di tengah. Oke, untuk yang ini juga kita pilih di sini, pilihannya adalah yang ini, kita tengahkan ke atas. Oke, yang ini juga pilihannya adalah yang ini, kita pilih yang di atas. Oke, nah setelah itu bisa kita preview lagi. Nah, hasilnya sudah cukup bagus, bisa langsung kita cetak, print melalui printer yang ada. Nah, kita bisa juga melihat bahwa di dalam ukuran kertas printer, jadi di sini kertasnya untuk ini sudah dalam bentuk folio, tapi ketika kita mencetak kadang itu di printer propertiesnya belum kita setting juga. Nah, ini juga perlu kita setting menjadi folio. Kalau sudah kita oke, baru kita cetak atau kita oke. Setelah kita setting seperti tadi, kita posisikan agar kertasnya sesuai dengan keinginan kita. Kita selanjutnya adalah menyimpan, jangan sampai lupa. Kita klik file, kita pilih save atau save as. Kita pilih save as saja. Saya pilih di sini, disesuai dengan folder yang kita inginkan. Nah, ketika kita menyimpan dengan save as di sini, tipe filenya itu masih dalam bentuk web. Nah, ini yang perlu kita rubah, jangan sampai salah kita. Nah, ini kita rubah, kita pilih menjadi Excel. Oke, karena tadi masih dalam bentuk web page, jadi ini harus kita rubah menjadi Excel workbook. Nah, ini kita pilih, kemudian name-nya misalnya kita beri nama breakdown 2021 misalnya, kemudian kita save. Nah, maka file kita sudah dalam bentuk Excel.